Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berkah ini, kami akan mengangkat satu tema yang berjudul altruisme mengalahkan egoisme. Altruisme ialah mementingkan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan egoisme ialah mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Disebutkan dalam satu hadis, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha kedatangan seorang ibu peminta, pengemis, membawa dua anak perempuannya. Lalu Aisyah memberikan 3 biji kurma. Oleh perempuan pengemis itu, 2 biji kurma dibagikan kepada kedua anak perempuannya, satu-satu. Tinggal 1 biji kurma akan dimakan oleh ibunya, perempuan pengemis tadi. Baru diangkat, mau dimasukkan ke dalam mulutnya, kedua anak perempuan itu meminta tambahan kurma. Akhirnya sang ibu mengalahkan dirinya sendiri. 1 biji kurma itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2 untuk kedua anak perempuannya. Inilah seorang ibu yang melakukan altruisme, mementingkan anaknya daripada hajatnya sendiri. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baginda Nabi mengatakan, Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk ibu tadi, karena 3 biji kurma yang diberikan kepada anaknya, Allah menetapkan kepada ibu tadi al-jannah, surga. Inilah kemuliaan sifat altruisme. Di dalam Al-Quran, altruisme dengan kata isar tidak dijumpai dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah isar dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka sahabat Ansar mementingkan orang lain, termasuk mementingkan sahabat Muhajirin, mengalahkan diri mereka sendiri,
meskipun diri mereka sendiri membutuhkan. Ini isar, altruisme, mementingkan orang lain, mengalahkan dirinya sendiri, yang dilakukan oleh sahabat Ansar mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti dikutip dalam sebuah ensiklopedi Nadratun Na'im, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan isar itu terbagi ada dua. Altruisme itu terbagi ada dua. Pertama, mementingkan orang lain fima la yakhrumu alaika dinan, dalam perkara yang tidak diharamkan oleh agama. Boleh mementingkan orang lain satu perkara yang tidak diharamkan oleh agama. Wala yaqta'u 'alaika tariqan, dan perkara yang tidak menutup, tidak memutuskan jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wala yufsidu 'alaika waqtan, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, tidak merusak waktu, tidak menggugurkan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak mubadirkan terhadap waktu. Ini isar yang pertama, altruisme yang pertama. Yang kedua, isaru ridallah ala ridha ghairih, yaitu memilih diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutamakan, menomorsatukan ridha yang Allah daripada ridha selain Allah. Wa in adumat fihil mihan, meskipun perkara itu penuh dengan ujian berat. Wa saqulat fihil mu'an, meskipun dengan biaya yang besar. Itu dikalahkan kepentingan dirinya demi mencari ridha Allah, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, itu termasuk isar menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada seorang ulama yang kontemporer, semoga Allah memanjangkan umurnya dengan berkah, As-Sayyid Al-Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Di dalam kitabnya Al-Ittisal, beliau menggambarkan tentang altruisme melawan egoisme, kehormatan, kedudukan. Altruisme mengalahkan, melawan egoisme mengenai kehormatan, kedudukan. Digambarkan dalam kitab Al-Ittisal beliau ketika Aisyah radhiyallahu anha, kamarnya itu dipakai untuk makam Nabi. Jadi makam Nabi itu sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah wafat Nabi, disusul oleh ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, juga dimakamkan di dalam tempat yang sama, yaitu kamarnya Aisyah. Masih ada tempat kosong. Dalam hati Aisyah mengharapkan, nanti kalau saya meninggal dunia, saya berharap diri saya dimakamkan di dalam ruangan ini, kamar saya sendiri, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, ayah saya sendiri, Rasulullah, suaminya sendiri.
Tetapi rencana Aisyah ini tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Ketika Umar bin Khattab sebelum meninggal dunia minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dimakamkan di tempat itu bersama Nabi Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Aisyah mengalah. Egonya dilawan. Beliau altruisme, mementingkan Umar bin Khattab daripada dirinya sendiri. Padahal itu kamarnya sendiri. Dan di dalamnya ada makam suaminya sendiri, Rasulullah SAW. Dan ada makam ayahnya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Aisyah radhiyallahu anha dengan jiwa yang bersih,
dengan hati yang suci, beliau mengalahkan kepentingan sendiri, mengalahkan egonya sendiri dalam masalah kehormatan. Karena kalau dimakamkan di situ menjadi manusia yang terhormat sepanjang zaman, akan diziarahi oleh seluruh umat Islam sedunia yang berziarah ke sana. Tapi Aisyah mengalahkan egonya. Silahkan Umar bin Khattab dimakamkan di tempat ini. Setelah dimakamkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata masih ada tempat satu yang kosong. Masih cukup untuk diisi satu orang lagi. Tetapi Aisyah dengan kecerdasan emosinya, dengan kecerdasan spiritualnya, dengan kecerdasan intelektualnya, dengan altruismenya, memerangi egonya, memerangi nafsunya, termasuk nafsu kehormatan, kedudukan, popularitas. Beliau menyatakan, jika aku sebagai istri Nabi dimakamkan sendiri di sini bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan istri yang lain tidak ada yang dimakamkan di sini, maka nanti yang disebut adalah saya sendiri. Auzkaru, apakah saya yang akan disebut nanti? Ana saya, wa uzakka, dibersihkan, dipuji-puji, diziarahi, mimbaini nisa'in nabi, dari antara istri-istri Nabi yang lain yang tidak dimakamkan di sini. Nanti yang populer hanya saya sendiri, yang disebut-sebut hanya saya sendiri, yang dikunjungi hanya saya sendiri. Maka Aisyah tidak mau dimakamkan di dalam kamarnya sendiri bersama suaminya Rasulullah SAW, bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tempat itu yang satu tempat dibiarkan kosong. Hikmah dari ini, Aisyah mengalahkan dirinya sendiri. Ada satu hikmah dicatat oleh Habib Umar Ibn Hafid dari Yaman dalam kitabnya Al-Ittisal. Hikmahnya ialah nanti pada akhir zaman, suatu ketika Isa alaihi salatu wassalam itu turun ke bumi dan akhirnya meninggal dunia di Madinah. Dan Isa alaihi salatu wassalam yang turun ke bumi di akhir zaman, meninggal wafat di Madinah, akan dimakamkan di satu ruang itu. Akan dimakamkan di satu ruang itu bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hikmah dari altruisme yang dilakukan oleh Aisyah. Tidak cinta kehormatan, tidak cinta kedudukan, tidak cinta popularitas. Yang kedua, digambarkan oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, terbitan Darul Minhaj, mengenai altruisme dalam keadaan darurat. Altruisme mementingkan orang lain, mementingkan orang lain yang sama-sama daruratnya daripada dirinya sendiri. Sama-sama membutuhkan, sama-sama miskinnya, sama-sama fakirnya, lebih mementingkan orang miskin yang lain, orang fakir yang lain, orang menderita yang lain daripada dirinya sendiri yang sama-sama miskinnya, sama-sama menderitanya. Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menggambarkan suatu ketika
ada kepala kambing. Kepala kambing itu dihadiahkan kepada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu diserahkan kepada seorang sahabat Nabi, sudah di tangannya, sahabat Nabi ini tidak segera memakan kepala kambing itu. Tapi ingat, ada orang lain yang membutuhkan. Maka kepala kambing itu dihantarkan, dikirim kepada orang yang membutuhkan, pihak kedua. Orang yang kedua ini begitu menerima kepala kambing, ingat, punya kenalan. Ada sahabat yang sama-sama membutuhkan, diberikan pada pihak ketiga. Pihak ketiga menerima kepala kambing, ingat, ada sahabatnya, pihak keempat yang membutuhkan. Pihak yang keempat menerima kepala kambing, ingat, ada sahabat yang membutuhkan, pihak kelima, dikirimlah ke pihak kelima. Pihak ketiga dikirim ke pihak keempat dikirim ke pihak kelima, sampai 7 rumah. Kepala kambing itu berputar dari 1 rumah sampai 7 rumah dan kembali kepada yang pertama yang memberikan. Kembali yang pertama. Inilah keajaiban sahabat Nabi SAW, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan orang lain. Inilah isar altruisme dalam keadaan darurat. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab yang sama, Ihya'u Ulumuddin, beliau menggambarkan lagi tentang altruisme melawan egoisme demi memenuhi hak seorang pengemis, hak seorang peminta. Imam Ghazali menukil satu cerita Imam Syu'bah ketika kedatangan seorang pengemis, walam yakun indahu syai'un, dan Syu'bah tidak memiliki apa-apa. Maka Imam Syu'bah ini mencabut kayu atap rumah itu, dicabut, diberikan kepada pengemis. Ini mementingkan pengemis daripada dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kegembiraan bagi orang mukmin? Apakah mengembirakan orang mukmin? Wa ma sururul mu'min? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, sururul mu'min, mengembirakan orang mukmin ialah isba'u jaw'atihi, mengenyangkan laparnya orang mukmin. Yang lapar bisa menjadi kenyang. Wa tanfisu kurbatihi, dan menghilangkan kesedihan orang mukmin. Wa qada'u dainihi, dan membayar hutangnya orang mukmin. Tulis Abu Nu'aim al-Asfahani dalam kitabnya Khulyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.